Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas dengan tema mekanisme penularan penyakit. Mekanisme penularan penyakit adalah aspek sentral penyebaran penyakit menular di masyarakat. Maka di sana disebut dengan transmisi. Yakni berbagai mekanisme di mana unsur penyebab atau agen bisa mencapai manusia sebagai penjamu yang potensi, sebagai sasaran, sebagai target dari penyakit tersebut. Kemudian mekanisme tersebut meliputi cara unsur penyebab atau agen meninggalkan reservoir, kemudian cara penularan untuk mencapai pejamu atau host, serta cara masuknya ke dalam pejamu tersebut. Seseorang yang sehat sebagai sebagai seorang penjamu potensi di masyarakat mungkin akan tertular oleh suatu penyakit menular tertentu sesuai dengan posisi di masyarakat serta pengaruh berbagai reservoir yang kemungkinan ada di sekitarnya. Kemungkinan tersebut sangat dipengaruhi pula oleh berbagai faktor yang lain, diantaranya yang pertama faktor lingkungan fisik, yang merupakan media yang ikut mempengaruhi kualitas maupun kuantitas daripada unsur penyebab atau agen. Kemudian, yang kedua daripada mekanisme penularan penyakit yaitu lingkungan biologi, yang menentukan jenis vektor dan reservoir penyakit serta unsur biologi yang hidup dan berada di sekitar manusia atau pejamu tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan sosial, yaitu kedudukan setiap orang di masyarakat termasuk kebiasaan hidup serta kegiatan sehari-hari dan yang lainnya. Kemudian cara unsur penyebab atau agen keluar dari pejamu. Pada umumnya, selama unsur penyebab atau agen atau mikroorganisme penyebab masih mempunyai kesempatan untuk hidup dan berkembang biak dalam tubuh penjamu, maka dia tetap tinggal. Prinsipnya seperti itu selama masih dia nyaman di situ. Namun di lain pihak, tiap individu penjamu memiliki usaha. Jadi pada asalnya pula host atau penjamu memiliki usaha untuk melawan terhadap setiap unsur penyebab patogen yang mengganggu dan mencoba merusak keadaan keseimbangan daripada tubuh penjamu tersebut. Kemudian cara unsur penyebab keluar dari pejamu. Unsur penyebab yang akan meninggalkan penjamu di mana ia berada dan berkembang biak biasanya keluar dengan cara tersendiri yang cukup beraneka ragam sesuai dengan jenis dan sifat masing-masing agen. Secara garis besar, secara global, maka cara keluar unsur penyebab dari tubuh penjamu dapat dibagi dalam beberapa bentuk, walaupun ada di antara unsur penyebab yang dapat menggunakan bisa lebih dari satu cara. Yang pertama diantaranya melalui konjungtif, yang biasanya hanya dijumpai pada beberapa penyakit mata tertentu seperti trachom dan yang lainnya. Kemudian yang kedua melalui saluran nafas, yaitu hidung dan tenggorokan, dalam bentuk droplet sewaktu reservoir atau penderita bicara misalkan bersin atau batuk, atau melalui udara pernafasan. Cara ini sering dijumpai pada penyakit TBC, bahkan mungkin sekarang COVID ini juga diantaranya melalui nafas. Kemudian yang ketiga melalui pencernaan, baik bersama ludah, muntah maupun bersama dengan tinja, umpamanya pada penyakit kolera, tifus, pada beberapa jenis cacing dan yang lainnya.
Kita lanjut, yang keempat diantaranya melalui saluran urogenital yang biasanya bersama dengan urin atau zat yang lain yang keluar melalui saluran tersebut, umpamanya pada penyakit hepatitis ya, yaitu penyakit pada hati. Kemudian yang kelima melalui luka pada kulit atau mukosa seperti pada penyakit sifilis, frambusia, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam secara mekanik seperti adanya suntikan ataupun gigitan pada beberapa penyakit tertentu, contohnya pada malaria, filariasis, dan yang lainnya. Kemudian cara unsur penyebab keluar dari bejamu. Peristiwa keluarnya unsur penyebab penyakit dari bejamu tidak semudah dan sesederhana seperti yang sering diperkirakan orang pada umumnya. Sebagai contoh, penyakit sifilis pada umumnya keluar melalui alat kelamin hanya pada saat kontak langsung, kecuali bila terjadi proses biologi yang lain. Demikian pula unsur penyebab yang lain hanya mampu keluar dari bejamu. Potensi sangat erat hubungannya dengan cara penularan yang terjadi, walaupun pada sejumlah penyakit menular tertentu menggunakan cara yang sama dengan cara keluarnya dari bejamu. Kemudian berikutnya rantai infeksi. Setiap penyakit pasti timbul melalui proses kejadian yang umumnya relatif tetap. Suatu proses pasti melalui langkah-langkah tertentu, dapat pendek tetapi juga bisa rantai yang panjang. Rantai infeksi terjadi sebagai akibat dari interaksi antara agen, transmisi, dan host. Efeknya bervariasi dari infeksi yang tidak tampak sampai penyakit parah, bahkan sampai pada kematian. Kalau kita lihat gambar atau bahkan perjalanan alami penyakit, perjalanan alamiah daripada penyakit ya, diawali dengan bejamu yang rentan, kemudian ada titik paparan, kemudian masuk pada tahap penyakit subklinis, yang awal proses, kemudian adanya awitan gejala, kemudian adanya diagnosa, maka di sana kemungkinan ada tahap kesakitan yang subklinis, kasus serius, maka di sana bisa menimbulkan kematian, kecacatan, atau bahkan sembuh. Kemudian berikutnya tujuan epidemiologi penyakit menular. Untuk menjelaskan proses dengan maksud untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi alat pengendali yang tepat. Pengetahuan tentang masing-masing faktor yang ada dalam sebuah rantai infeksi diperlukan sebelum intervensi yang efektif bisa dilakukan. Kemudian kita lanjutkan gambaran penyebaran sakit penyakit menular. Kalau kita lihat di sini tidak ada gejala, kemudian di sini disertai adanya gejala. Di sini yang tidak ada gejala yaitu infeksi yang tidak tampak. Adapun yang disertai gejala bisa ringan bahkan parah sampai nanti di sini adanya kematian. Kemudian berikutnya transmisi penyakit. Ada beberapa yang digunakan agen untuk berpindah dari satu bejamu ke bejamu yang lainnya, atau keluar dari satu bejamu untuk menginfeksi bejamu yang lainnya, baik itu manusia, begitu juga dengan binatang atau hewan. Kemudian berikutnya ada dua cara penularan penyakit. Yang pertama direct transmisi secara langsung, yaitu penularan langsung yang pada dasarnya pemindahan yang cepat dari agen menular ke pintu masuk yang sesuai, di mana akan menimbulkan infeksi pada manusia atau binatang. Hal ini bisa karena adanya kontak langsung seperti adanya sentuhan, mungkin gigitan, ciuman, ataupun hubungan kelamin, atau secara proteksi langsung ya, dari semprotan,
proyeksi langsung dari semprotan droplet pada konjungtif atau pada selaput lendir mata, hidung, atau mulut pada waktu bersin, batuk, meludah, atau waktu bicara. Dalam pengertian penularan ini tidaklah berarti bahwa harus terjadi persentuhan antara sumber dengan pejamu, tapi dapat saja dalam bentuk berada pada jarak yang dekat, misalkan kurang dari 1 meter. Pada penularan dengan droplet nuklei, contohnya pada TBC ya, ataupun juga COVID, itu juga melalui droplet nuklei. Juga pada persentuhan dengan sumber penularan seperti tanah pada cacing tambang atau pada berbagai spora dan jamur pada benda maupun tumbuhan. Kemudian yang termasuk penyakit direct transmisi diantaranya difteri, pertusis, tetanus, polio campak, tipoid, kolera, rubella, yellow fever, influenza. Kemudian yang lainnya meningitis, tuberkulosis atau TBC, hepatitis, kemudian pneumococcus, rotavirus, kemudian human papilloma, virus Ebola, MERS, kemudian infeksi saluran pencernaan, kemudian infeksi menular lewat seks, kemudian HIV, kemudian infeksi saluran pernafasan, kusta, dan frambusia. Ini adalah contoh-contoh yang direct transmisi, penularan secara langsung. Kemudian jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf P merupakan penyakit menular yang langsung yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi, penyakit-penyakit yang disebutkan di atas tadi sebenarnya secara medis itu bisa dicegah dengan cara diimunisasi atau diberikan vaksin. Seperti yang sekarang digencarkan dengan adanya COVID, maka dianjurkan ya, bahkan nanti mungkin pemerintah mewajibkan kedepannya untuk divaksin. Harapannya untuk mengurangi atau menekan angka pandemi daripada COVID. Kemudian penularan langsung dari orang ke orang. Dalam kelompok ini termasuk semua penyakit yang hanya dapat menyerang manusia, di mana reservoir satu-satunya adalah manusia semata. Kelompok terbesar dalam penularan langsung dari orang ke orang adalah berbagai penyakit kelamin yang ditularkan secara seks, hubungan seks. Dalam kelompok ini selain penyakit kelamin tradisional seperti contohnya sifilis, gonorrhea misalnya, dikenal pula sejumlah penyakit kelamin bentuk baru seperti chlamydia, trichomonas, dan yang lainnya. Di samping itu juga dengan semakin berkembangnya praktek seks abnormal ya, seperti kontak oral serta anal intercourse disertai dengan kehidupan kebebasan seks dan kebebasan pasangan seks telah mendukung peningkatan penularan secara seks dari penyakit hepatitis, kemudian HIV, dan yang lainnya. Adapun penyakit AIDS kemungkinan besar termasuk dalam kategori ini, di mana pada masyarakat tertentu menunjukkan bahwa kelompok lelaki homoseks menunjukkan adanya risiko yang tinggi yang khusus terhadap penyakit tersebut. Kemudian risiko AIDS yang tinggi pada pria homoseks mungkin sekali karena seringnya hubungan seks dengan berbagai pasangan yang gonta-ganti. Namun demikian, penyakit ini tidak terbatas hanya pada pria yang homoseks, tetapi juga pada mereka yang heteroseks. Ya, berbeda jenis kelamin. Kalau homo berarti sama. Termasuk wanita dan anak-anak. Adapun faktor risiko tambahan untuk penyakit AIDS termasuk pemberian obat intravenus, transfusi darah, serta berbagai faktor tambahan yang lain. Sedang anak-anak yang terserang penyakit ini pada umumnya dari orang tua dengan risiko yang tinggi. Sampai saat ini belum dijumpai pengobatan yang memuaskan terhadap AIDS, sedangkan pencegahan hanya dengan menghindari kontak maupun menghindari hubungan seks yang multi partner ya, jadi dengan pasangan setia.
Selain itu, usaha pengurangan resiko termasuk berhati-hati dalam penggunaan obat intravenus, mencegah kelompok risiko tinggi untuk menjadi donor darah, ya, serta mendorong usaha untuk penyaringan atau screening yang lebih sering dan terarah untuk mendeteksi penyakit tersebut di masyarakat. Kemudian penularan langsung dari binatang ke orang, zoonosis. Penyakit yang dapat menular langsung dari binatang ke orang dalam kelompok ini dimaksud penyakit yang pada umumnya hanya dijumpai pada binatang tetapi dapat menular dan menjangkiti orang secara langsung, ya. Maka termasuk tadi saya bilang kelompok zoonosis dari binatang ke manusia. Kemudian yang berikutnya, penularan langsung dari tumbuhan ke manusia. Dalam kelompok ini termasuk penyakit yang disebabkan oleh jamur, yang selain penularannya dapat melalui kontak langsung dengan tumbuhan maupun dengan tanah yang mengandung jamur. Juga ada yang menular melalui udara, juga dapat terjadi dari orang ke orang. Oke, kalau tadi direct transmisi, kemudian sekarang indirect. Di antaranya adalah vehicle-borne atau bahan atau benda mati yang terkontaminasi atau benda vomitis seperti mainan, sapu tangan, pakaian kotor, ya. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tempat tidur, alat masak dan makan, alat bedah ataupun air, makanan dan yang lainnya, ya, termasuk plasma, jaringan, ya, yang dipakai sebagai media perantara di mana agen menular diangkut dan masuk ke dalam pejamu atau host yang rentan melalui pintu masuk yang cocok atau yang sesuai. Kemudian vektor-borne secara mekanis termasuk mekanisme penularan yang sederhana di mana pada kakinya melekat lumpur atau kotoran lalu hinggap dan merangkak atau berjalan atau dengan jalan organisme masuk ke dalam saluran pencernaan. Di sini organisme tersebut tidak memerlukan pembiakan pertumbuhan dalam tubuh vektor. Kemudian secara biologi, perkembangbiakan, siklus maupun pertumbuhan atau kombinasi dari keduanya diperlukan sebelum arthropoda dapat memindahkan bentuk infektif untuk unsur penyebab ke manusia. Selain terjadi infeksi, diperlukan masa inkubasi sebelum arthropoda menjadi infektif. Unsur penyebab yang menular dapat dilewati secara vertikal untuk generasi berikutnya atau penularan transovarium, ya. Seperti sekarang adanya teori nyamuk, ya. Kenapa nyamuk DB susah diberantas, yaitu adanya teori transovarium, menunjukkan adanya jalan pintas dari satu tahap siklus hidup ke yang lainnya sebagaimana bentuk ke dewasa. Transmisi mungkin melalui infeksi cairan, kelenjar saliva sewaktu penggigitan, atau yang dapat atau dengan muntah atau endapan tinja pada kulit, atau bahan lain yang dapat menembus melalui luka gigitan ataupun masuk melalui area yang luka karena garukan ataupun karena gosokan. Penularan ini adalah oleh pejamu atau host invertebrata yang dapat terinfeksi dan pemindahan terjadi suatu mekanisme yang cukup kompleks oleh vektor sebagai penghubung, walaupun arthropoda sini pada setiap peranan atau sebagai vektor saja. Kemudian berikutnya airborne, penyebaran unsur penyebab secara aerosol ke pintu masuk yang sesuai. Biasanya di sini melalui pernafasan. Unsur aerosol adalah mengandung unsur partikel-partikel di udara yang terdiri dari sebagian atau bahkan seluruhnya, ya. Terkait dengan jasa teknik, keberadaannya di udara dapat mencapai periode yang lama di mana sebagian kembali aktif dan yang lain kemudian menjadi tidak efektif dan tidak virulens. Partikel di antara 1 sampai 5 mikron dapat, ya, atau dengan mudah masuk ke dalam alveolus paru-paru dan mungkin bisa bertahan di sana. Kemudian berikutnya yang tidak dianggap sebagai airborne adalah droplet dan partikel besar yang lain. Misalkan droplet nukleus biasanya merupakan
Sisa atau residu yang hanya sedikit dihasilkan dari penguapan cairan droplet yang dipancarkan oleh pejamu terinfeksi. Bentuk ini dapat juga diciptakan dengan sengaja oleh alat yang dapat mengubah cairan menjadi bagian yang sangat kecil, atau dengan tidak sengaja seperti pada laboratorium mikro atau pada rumah potong hewan atau ruang autopsi. Biasanya mereka berada di ruang dalam periode yang lama. Kemudian berikutnya das, partikel kecil yang ukurannya sangat bervariasi. Bisa berasal dari tanah, misalkan umpama pada spora jamur yang terpisah dari tanah kering karena angin, yang terbawa angin kemudian terbang ya. Pakaian, segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat tidur, lantai yang terkontaminasi. Kemudian yang termasuk ke dalam penyakit indirect transmisi diantaranya malaria, demam berdarah, chikungunya, filariasis, schistosomia,sis, rabies, antrak, pes, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya mata rantai penularan penyakit. Di sana ada agent, penyebab penyakit, reservoir sebagai sumber infeksi, pintu keluar, kemudian cara penularan, pintu masuk, dan kerentanan. Kemudian mata rantai penularan, misalkan kita awal dari reservoir ya, kemudian keluar, masuk lagi ya, ada pintu masuk ke dalam penjamu, patogen, kembali kepada reservoir, dan itu membentuk satu mata rantai. Faktor epidemiologi yang mempengaruhi terjadinya penyakit diantaranya cuaca, iklim, dan musim merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya penyakit infeksi. Iklim dan variasi musim dapat mempengaruhi kehidupan agen penyakit, reservoir, dan vektor. Vektor adalah organisme yang dapat menularkan penyakit dari hewan ke hewan yang lainnya atau ke manusia. Arthropoda merupakan vektor penting dalam penularan penyakit, parasit, dan virus yang spesifik. Reservoir yaitu hewan-hewan yang menyimpan kuman patogen sementara hewan itu sendiri tidak terkena penyakitnya, ditinggali penyakit di situ. Kemudian geografis, insiden penyakit yang ditularkan arthropoda berhubungan langsung dengan geografis tempat reservoir dan vektor berada. Bertahannya agen penyakit tergantung pada iklim dan fauna lokal. Kemudian perilaku manusia, interaksi antar manusia, kebiasaan manusia untuk membuang sampah sembarangan, kebiasaan individu dan lingkungan dapat menjadi penyebab penularan penyakit bawaan dari arthropoda. Kemudian contoh arthropoda yang menjadi vektor yaitu Anopheles, Aedes, Culek ya, dan yang lainnya. Oke, demikian materi kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.